Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan kepada saya. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang studi literatur. Apa sih itu studi literatur? Di sini jelaskan. Ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali kegiatan kali ini, langkah indahnya kita berdoa. Ala dunia walidatin sholihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, doa selesai. Kemudian kita menginjak diskusi tentang studi literatur. Studi literatur bagi para kalangan mahasiswa adalah suatu hal yang biasa didengar, bahkan sering dilakukan setiap harinya. Karena setiap kegiatan, khususnya kegiatan penelitian atau kegiatan penyusunan tugas-tugas kuliah, itu melakukan studi literatur. Nah, studi literatur juga merupakan suatu hal atau salah satu teknik yang harus dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah. Suatu penelitian ilmiah yang hendak dilakukan, tentu saja seorang peneliti itu harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Gitu. Karena jika tidak seperti itu, dipastikan penelitian itu tanpa arah dan berakhir dengan predikat gagal. Nah, sangat disayangkan. Makanya ketika penelitian itu harus perlu diperhatikan gitu. Hal-hal teknik-teknik, cara-caranya. Nah, berbicara tentang penelitian, bahwa setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu ya. Secara umum ada 3 macam tujuan umum dari penelitian itu sendiri. Yang pertama, nah di sini ada. Yang pertama itu penemuan. Yang kedua ada pembuktian. Yang ketiga ada pengembangan. Nah, penemuan itu kan karena data yang diperoleh hasil penelitian itu data yang benar-benar baru. Sebelumnya itu belum ada. Nah, baru ada, itu namanya penemuan. Begitu. Kalau pembuktian, jadi yang kedua ya, pembuktian. Berarti data yang diperoleh itu digunakan sebagai alat bukti, membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Begitu. Jadi salah satunya A, ya harus dibuktikan A itu memang benar-benar hasil penelitian yang bagus atau tidak gitu. Itu sebagai pembuktian. Sekarang yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan itu kan hal yang hasil penelitian merupakan pendalaman atau perluasan pengetahuan yang telah ada. Begitu. Nah, sekarang selanjutnya tentang pengertian studi literatur itu sendiri ya. Studi literatur atau dengan kata lain bisa disebut juga studi pustaka atau kajian pustaka. Ini merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari satu, bisa buku, media, para pakar, ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori. Teori dalam penggunaan penelitian. Nah, ada beberapa di sini tentang teori. Ya. Berbicara tentang teori dalam penelitian itu terbagi menjadi 3. Teori sebagai orientasi. Nah, ini. Teori sebagai orientasi. Kemudian ada teori sebagai suatu sistem.
Kemudian yang ketiga teori sebagai rangkuman. Nah, kita bahas satu-satu. Teori sebagai suatu orientasi artinya teori yang dapat membatasi jumlah fakta yang perlu dipelajari. Setiap masalah dapat dikaji. Nah, dalam berbagai cara, berbagai pedoman. Nah, supaya apa hasilnya? Hasil memberikan yang terbaik. Kemudian teori sebagai suatu sistem. Teori sebagai suatu sistem artinya teori dapat memberikan sistem apa yang hendak dipakai peneliti untuk mengartikan data agar dapat dikelompokkan dalam cara yang paling bermakna. Nah, itu artinya data-data yang dikumpulkan itu ada artinya. Nah, kemudian yang ketiga teori sebagai rangkuman. Teori sebagai rangkuman artinya teori yang juga dapat meringkas apa yang perlu diketahui mengenai objek yang dikaji. Nah, ini nih inti rangkumannya. Teori yang dapat meringkas yang perlu dikaji ini apa aja. Ada poin-poin gitu ya. Teori juga dapat dipakai dan diprediksi fakta-fakta yang lebih lanjut untuk dicari lagi. Misal permasalahan A, nah ternyata melebar, maka harus dicari lagi begitu. Kemudian berbicara tentang manfaat studi literatur. Manfaat atau tujuan utama dalam melakukan studi literatur. 1. Menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, nanti ketika teman-teman studi literatur itu pastinya akan menemukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, ternyata masalah ini nih, variabel A begini-begini, variabel B begini-begini gitu. Yang kedua, membedakan hal-hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, seorang peneliti dari manfaat studi literatur itu nanti bisa kebayang mana yang hal-hal yang perlu dilakukan dan mana hal-hal yang namanya sudah dilakukan. Jadi antara yang mana yang sudah dilakukan, mana yang belum dilakukan dan perlu dilakukan gitu. Yang ketiga, melakukan sintesa dan memperoleh perspektif baru. Nah, ketika sang peneliti studi literatur ini manfaatnya nanti sang peneliti itu bisa menemukan definisi baru atau perspektif baru. Nah, pandangan tentang apa ini begitu. Nanti ada perspektif barunya dari seorang peneliti yang baik. Kemudian yang keempat, menentukan makna dan hubungan antar variabel. Nah, menentukan makna dan hubungan antar variabel. Jadi nanti ada hubungannya antara variabel A kemudian variabel B, variabel 1, variabel 2 ini contohnya misal ya. Misalnya seperti itu, variabel X sama variabel Y gitu. Nah, tadi telah dijelaskan beberapa manfaat studi literatur dan pengertian dari studi literatur itu sendiri. Kemudian berbicara nih sekilas tentang macam-macam sumber literatur. 1. Bisa dari abstrak hasil penelitian, kemudian indeks, review, jurnal, dan buku referensi. Jadi ada 5. Nah, ulang lagi, macam-macam sumber literatur. 1. Abstrak hasil dari penelitian, indeks. Nah, itu kalau di buku kan banyak indeksnya. Kemudian review. Nah, kemudian yang keempat jurnal. Jurnal kan banyak, ada jurnal online, jurnal offline gitu kan. Cari aja. Banyak sekarang kan teknologi udah canggih. Teman-teman bisa nyari jurnal-jurnal yang berkaitan. Kemudian ada buku referensi. Tentu ketika mau penelitian harus dicocokkan. Kita kan nih, misal Zaidun sedang meneliti permasalahan A. Kemudian Zaidun itu ketika mau meneliti harus ada sumbernya dong, dari buku-buku yang menunjang. Misal tentang manajemen, ya berarti Zaidun itu dituntut untuk mencari buku-buku manajemen yang berhubungan maksudnya.
buku-buku manajemen, buku-buku pendidikan, bisa seperti itu. Ya. Dicukupkan, terima kasih kepada dilanjutkan kepada moderator, saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.